Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24724 dengan NPM 2478247. Pada video kali ini saya akan mengerjakan enggak ya, menjelaskan mengenai lab 5. Ya, lab 5. Kita langsung buka aja. Nah, di sini materinya tuh tentang NetMiko dan YAML. Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini tuh kita dapat tahu cara membedakan Paramiko dan NetMiko, lalu mana yang lebih cocok untuk buat jaringan, serta kita bisa belajar pakai YAML, terus nyimpan info perangkat jaringan, lalu nanti juga kita bakal gabungin script Python plus NetMiko plus YAML, biar konfigurasi jaringan bisa otomatis gitu. Mungkin di sini ada penjelasan Paramiko ya. Paramiko dan NetMiko. Paramiko ini biasanya umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, tidak punya fitur khusus untuk tidak punya perangkat jaringan, perintah harus diketik manual tuh. Lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, kalian bisa baca sendiri ya Paramiko versus NetMiko. Sudah jelas. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Paramiko ini kayak alat dasar buat koneksi SSH lewat Python, tapi semua perintah dan hasilnya itu harus kita urus sendiri. Jadi ya kita harus konfigurasi sendiri gitu. Jadi cocok buat server umum gitu. Tapi kalau buat router atau switch ya gimana ya? Mungkin agak ribet gitu ya. Terus di Paramiko juga ini belum ada fitur khusus buat perangkat jaringan, lalu setiap perintah dan output itu harus diproses secara ya manual, ya kita ngetik sendiri yang saya bilangin tadi. Nah, sedangkan NetMiko ini adalah versi upgrade-nya dari Paramiko, mungkin gitu. Ya, dibuat khusus untuk bener-bener buat alat jaringan kayak Kisco, terus apalagi Juniper, mungkin bisa Mikrotik juga bisa. Lalu eh, kita tinggal pakai aja gitu, lebih efisien jadinya. Nah, NetMiko juga ini sudah tersedia driver bawaan buat berbagai eh, perangkat jaringan. Nah, bisa langsung kirim perintah show tanpa tanpa pas parsing manual. Nah, terus cocok untuk otomasi jaringan pokoknya. Nah, mungkin di sini don't connect browsing. Oh, di sini mungkin ada contohnya ya, Paramiko versus NetMiko. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, kodenya lebih banyak Paramiko dan NetMiko itu lebih simple. Sebenarnya sama aja ya. Lalu di sini ada contohnya lagi, kalian bisa lihat sendiri. Mungkin saya langsung ke exercise satunya, initial configuration. Di sini kita masih menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, lab 3 kalau nggak salah. Lab 3, lab 4. Ya lab 3, lab 4, lab 5 kan kuis. Nah, lab 6 ini lab 5 gitu. Pastikan setiap perangkat dan NAC telah dikonfigurasikan dan memiliki IP address yang valid. Sudah konfigurasi SSH pada switch maupun router. Jangan lupa untuk mengaktifkan switch log sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Mungkin yang kita lakukan dulu konfigurasi switch. Kita akan mengecek SSH-nya ya. Kemarin kan udah, kita bakal cek lagi. Nah, mulai. Oke, mungkin kita matikan dulu Docker NAC-nya.
Nah, di sini kita akan memanggil eh, SSH punya si switch dan router. Kita ketikkan nama apa ya, domain yang ada di switch dan router, lalu kita masukkan IP-nya, lalu kita enter. Nah, kita di sini disuruh memasukkan password username. Lalu kita masuk tampilan switch 1. Di sini kita akan memasukkan enable. Nah, di sini pasti akan diminta untuk menampilkan password secretnya. Nah, ya kan, kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah segini berarti berhasil ya. Oke, langsung kita manggil punya router. Mungkin kita ketikkan SSH IP router SSH, username-nya apa, lalu IP-nya apa. Kalau kalian sering lupa dengan passwordnya dan username-nya juga, mungkin kalian bisa samain aja karena masih pemula, nggak apa-apa, takutnya lupa, atau bisa disimpan ya di notepad gitu. Saya juga masih sering juga kok kelupaan. Nah, setelah kalian masukkan tadi kan password, username, lalu enable untuk password secretnya, udah berhasil ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu kita akan menampilkan syslog ya. Nah, perintah syslog itu sudah ada pada minggu 3 kalau nggak salah ya, kalau nggak minggu 4 kalau nggak 3, antara itu. Langsung aja kita exit. Mungkin di sini saya sudah menyiapkan perintahnya untuk memanggil syslog. Kita copy aja, telmin fv. Oke, di sini bakal tampil 10 catatan teratas kalau nggak salah. Kalau nggak teratas, terlama gitu pokoknya. Nah, di sini nanti waktunya kapan kita bisa lihat sendiri ya. Mungkin jamnya berbeda karena default bawaan Amerika ya. Iya, pokoknya bawaan default. Biar lebih mudah seperti ini. Lalu kita aktifkan switch. Oh ya, sebelumnya kita akan merubah hostname switch ya. Sebenarnya kita bisa merubah IP, username, password, dan semuanya lah pokoknya. Nanti setiap perubahan bakal tercatat dan langsung mengirimkan ke dalam NAC ini. Nah, jangan lupa kita masukkan configure terminal ya. Lalu kita ganti hostname aja deh yang mudah ya. Hostname di sini kan masih switch 1 ya, kita ganti switch 2. Hostname switch 2. Lalu kita N aja langsung. Lalu kita PR. PR. Oke. Coba kita Ctrl C dulu, lalu kita tai lagi. Oh, masih belum berhasil. Oh, ada yang kelewat sepertinya. Sabar, kita buka dulu PPT-nya. Minggu keempat syslog. Nah, ini kita running dulu. Kok perintah ini? Oh ya, syslog ini ng kita running dulu. Mungkin kita layar 2 aja. Syslog
min ng min f besar min f kecil lalu spasi slash etc slash sys log min ng slash sys log min syslog min ng titik conf. Nah, jangan lupa kalian harus sama kodenya, jangan sampai salah, takutnya bakal ngulang-ngulang terus error gitu. Pokoknya kalian harus pelan-pelan ya. sys log. Kenapa sering gangguan ya, saya juga nggak tahu, padahal sudah saya save. Mana dan ya, ini dan lalu kita enter. Nah, jikalau sudah muncul angka seperti ini, kita bisa aja langsung tail ya teman-teman, tail min f var log remote alloc ini untuk mengecek. Oke. Nah, seharusnya bisa. Coba kita kita balik lagi ke switch ini, kita masuk ke configure terminal lagi, kita mau ganti nama deh, ganti nama lagi, hostname switch 3, seharusnya bisa. Lalu kita end. Nah, kan disitu akan muncul kan WR nih, Oktober 8 jamnya beda ya, nggak apa-apa. Tuh Oktober 8 19 syslog configure apa nih, from console by console switch 3. Kalau kalian masih nggak ngeh lagi, bisa saya ganti lagi namanya. Hostname switch 1 ya. Kita end, biasanya langsung muncul, kalian perhatikan sebelah sini. Nah, itu langsung muncul ya, switch 1, lalu kalian WR, jangan lupa. Oke, untuk yang router juga ya sama. Sabar, saya buka dulu. Kita balik lagi ke lab 5, lab 6. Nah, setelah itu switch kan bisa ya. Kita belum nyoba router, mungkin agak kita percepat aja ya. Router. Nah, di sini kita enable dulu. Passwordnya jangan sampai lupa. Configure terminal, lalu kita ganti hostname aja ya, hostname R2. Nah, ini kan hostname R1 ya, kita lihat R2. Kalau kita ketikkan N, apa muncul tuh R1 by console. Tuh berhasil. Kita ganti lagi namanya, lalu hostname R1. Oh ya, tadi lupa di WR ya. Kita N, N lagi WR. Nah, kebaca ya sistemnya. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi. Di sini kita kan sudah melakukan SSH ya pada switch maupun sudah melakukan syslog perubahan dari router dan switch juga udah. Lalunya kita masuk ke exercise 2, konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Nah, di sini kita akan menginstal NetMiko pada NAC. Pastikan NAC telah terhubung ke internet.
udah jelas otomatis. Install NetMiko menggunakan pip. Kenapa menggunakan pip? Karena pip ini adalah apa ya? Folder apa sih? Eh, Python gitu. Karena kita memakai Python, jadinya pip gitu. Lalu nanti kita disuruh membuat script Python dengan NetMiko, dan Python 3.9 kan udah yang kemarin, atau lebih nggak apa-apa. Nama filenya nanti netmiko config untuk mengkonfigurasi switch, membuat VLAN, router mengaktifkan interface loopback 0. Oke, mungkin langsung aja kita ke 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 NAC. Mana NAC di sini? Oke, kita keluarin dulu ya. Kita keluarin dulu sampai jauh. Wait. Stop. Nah, di sini kita akan menginstal ya. Caranya bagaimana? Sepertinya udah saya siapkan. Oke. Kalian jangan lupa dulu apt get update. Apt min get update. Apt min get update. Ini akan memperbarui file dan repository yang ada di Ubuntu ini. Oke, kalau sudah diupdate, kalian langsung ketikkan pips install netmiko aja, satset pip install netmiko. Dikarenakan sebelumnya saya sudah menginstal, mungkin, nah ini namanya sudah terinstall ya. Oke, setelah itu kita buka lagi tugasnya. Tadi disuruh ngapain? Membuat script Python dengan netmiko dan Python 3.9 atau lebih. Netmiko config. Oke, nama filenya ini ya, netmiko_config.py. Switch membuat 10 VLAN. Oke, coba kita tes aja langsung. Mana sih? Sini ya. Kita langsung aja nano netmiko underscore ya. Nano netmiko underscore f.p. Oke, dikarenakan saya sudah membuat skripnya ya, mungkin di sini akan saya jelaskan aja sedikit mengenai skrip yang udah dibuat, yang sudah ya dibuat sebelumnya. Jadi pertama-tama kita akan mengimport mengambil connect handler ini dari library-nya si netmiko gitu. Jadi si connector ini yang ini nih, ibarat tuh tukang koneksi SSH gitu. Dia yang nyambungin Python ke perangkat jaringan yang udah kita buat tadi, kayak router gitu, terus switch. Nah, terus di bawahnya ada data koneksi. Nah, ini gunanya si konektor itu untuk menyambungkan switch dan router. Nah, di dalam switch ini sudah terdapat host serta username, password, secret, lalu device-nya tipenya apa. Di sini sudah ada ya, sudah ada di buku yang ada contohnya di New LMS di Bu Nurul tadi. Kalian bisa lihat sendiri. Mungkin kalian bisa samakan ya dari host, username, passwordnya samakan dengan switch yang udah kalian buat, lalu routernya juga samakan dengan router yang udah kalian buat. Setelah itu di sini ada konfigurasi switch. Nah, konfigurasi switch ini si Python ini mulai nyambung ke switch via SSH gitu. Lalu dia akan mengkonfigurasikan VLAN di switch. Tadi kan
VLAN 10 ya disuruhnya kalau nggak salah. Sabar kita lihat. Ya di sini oh ya, membuat VLAN 10. Nah, ini VLAN 10 tuh namanya nanti bebas. Ya nggak sih? Ya, di sini saya menggunakan namanya VLAN test. Bebas namanya karena tidak ada ketentuan. VLAN 10 terus namanya VLAN test. Nah, terus kita buat apa ya? Buat list ya. Ya, kita buat list isinya komen sw, komen underscore sw ini, lalu perintahnya gitu. Lalu di sini juga ada konfigurasi router. Nah, di konfigurasi router ini mungkin tadi kita disuruh mengaktifkan loopback 0. Ya, yeah. Ya, mengaktifkan interface loopback 0. Nah, lalu dia menghubungkan menghubungkan ke router. Nah, lalu setelah itu masuk ke mode enable biar dia bisa konfigurasi interface-nya. Nah, lalu bagian print ini adalah buat apa ya? Buat ngidupin loopback-nya alias interface virtual lagi tuh. Nah, setelah itu finishing nih terakhir, semua konfigurasi selesai. Mungkin bisa aja langsung kita jalankan ya. Python 3 spasi netmiko underscore conf titik py. Nah, di sini output akan mengeluarkan menghubungkan ke switch. Menghubungkan ke switch, membuat VLAN 10 di switch. Konfigur terminal, langsung masukkan enter, lalu dia akan membuat VLAN 10, terus namanya tadi VLAN test, lalu N. Nah, VLAN 10 berhasil dibuat di switch. Nah, sini sudah berhasil tugas yang pertama. Lalu menghubungkan ke router, mengaktifkan loopback 0 di router, konfigur terminal, enter, lalu konfigur command 1 per line and with. Nah, lalu di sini isinya interface loopback 0, IP address 10.10.10.1.255.255.255.0, lalu no shutdown terus N. Nah, loopback berhasil diaktifkan di router. Jadi semua konfigurasi selesai. Lalu kita akan melihat coba ya di router show IP interface brief. Nah, loopback 0 ya di sini. Loopback 0-nya sudah masuk ya. 10 yes manual up. Tuh, ya kan? Nah, ini sudah sudah berhasil. Kita sekarang cek switch-nya apakah berhasil juga. So IP VLAN brief ya. VLAN brief. Nah, di sini kita lihat VLAN 10 ya. VLAN 10-nya sudah bernama VLAN test. Ya. Tuh. Berarti sudah aktif. Coba kita cara ngecek yang satunya lagi. So IP interface brief. Nah, di sini nggak ada. Berarti cara ngeceknya tadi show VLAN brief ya. Tuh. VLAN 10 VLAN ID 10 namanya VLAN test. Udah. Mungkin kita exercise 2 ini sudah selesai ya. Lanjut langsung aja kita ke
Introduction to YAML. Perkenalkan di YAML. YAML adalah format data human readable, digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Mudah dibaca, ditulis, dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Dari pengertian saya sendiri, YAML ini adalah format data yang mungkin super gampang ya dibaca manusia. Biasanya ini dipakai untuk automation tool kayak Ansible, jadi nggak perlu pakai tanda kutip, lalu bisa nyimpen list, lalu dictionary, dan campur-campur gitu. Jadi kesimpulan dari YAML ini bisa kasih komentar pakai tanda pagar, lalu struktur datanya bisa list, dictionary, atau campuran. Pokoknya lebih mudah dibaca daripada JSON gitu. Nah, di sini ada YAML strukturnya. List berisi 4 item dengan tipe string tuh, Cisco, Juniper, Broadcast, VMware. Nah, kalian bisa baca-baca di sini sendiri ya. YAML versus JSON. Nah, ini YAML, ini JSON. Mungkin ini adalah dictionary-nya ya. Ini kan tanda kurung kurawal, ini dalamnya ada dictionary-nya. Nah, ini JSON, ini YAML. Jadi gimana ya, biar Python bisa baca file YAML ini, install dulu library PyAML. Nah, nanti Python ini bisa langsung baca data router atau switch gitu dari file YAML dan ngirim perintah otomatis gitu. Mungkin untuk mempersaing file YAML pada program Python menggunakan library PyML. Contoh kode, oke. Kalian bisa praktekkan sendiri ya, karena sudah berapa lama ini? 28 menit. Kita langsung install PyML aja ya di Docker ini. Nah, jangan lupa apt min get update. Pokoknya setiap mau install tuh kita update dulu ya teman-teman. Reading list down. Oke, lalu kita pips install PyML. Dikarenakan sepertinya saya sudah menginstalnya sebelumnya. Nah, sudah ada ya. Ini perintahnya pips install PyML. Oke. Sudah itu kita lihat lagi tugasnya di exercise 3. Nah, exercise 3 ini menyimpan informasi router dalam file YAML. Oke. Mungkin di sini nih kita akan memanggil device YAML ini dengan cara membuat script Python yang YAML ini const.py. Kita kan udah install tadi PyML. Nah, kita akan memanggil ini yang sebelah kiri ini dari sini agar
terhubung gitu, saling terhubung satu sama lain. Seperti waktu semester 2 yang lalu kita kan sudah belajar smart parking ya. Nah, jadi smart parking itu ya kayak seperti itu. Jadi YAML ini dia akan memanggil si device ini menggunakan apa ya, tambahan script gitu ya. Jadi sama aja kayak smart parking kemarin. Smart parking kemarin kan kita harus start dulu untuk menjalankan, lalu menginput. Terus si parking ini dia ngasih tahu, oh di sini ada kendaraan kosong gitu. Ya, hampir sama. Sama deng kayak yang kemarin. Nah, kita sebelumnya saya sudah buat file, berarti nano device YAML. Kita langsung aja set nano devices bener nggak, nano devices titik py exit apa ya, YAML deng. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, mungkin saya sedikit menjelaskan aja ya. Jadi isi file device YAML ini adalah kayak umpamanya aja kayak daftar belanja perangkat jaringan gitu. Nah, jadi lengkap dengan apa ya, username, password, secret, lalu IP-nya, tipenya apa. Nah, jadi nanti si YAML ini nanti bisa dibaca sama Python gitu, pakai PYAML gitu. Nah, biar script apa ya, kita bisa otomatis connect ke tiap device dan ngejalanin perintah yang kita tulis di sini gitu. Nah, maksudnya device ini apa? Nah, device ini adalah judul apa ya? Judul besar yang bilang kayak misalnya nih, hey Python, di bawah ini aku punya list nih gitu, perangkat jaringan yang mau dikonfigurasi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ini ada apa ya, device underscore type Kisco iOS. Nah, ini maksudnya adalah apa ya, router kita. Jadi tiap barisnya punya arti. Kisco iOS ini maksudnya perangkat ini pakai sistem operasi apa, Kisco. Lalu host ini apa, host ini IP, lalu username sesuai dengan router kita. Lalu passwordnya ya password kita. Lalu secretnya ini ya password kita juga. Sebelum login router itu kita suruh masukkan enable secret. Nah, itu passwordnya. Lalu di bagian bawah ini kan mungkin ada config, interface loopback, lalu config VLAN 100, nama data VLAN. Nah, ini adalah perintah yang akan kita jalankan di router dan di switch gitu ya. Nah, itu mungkin hampir sama ya, atas sama bawah, cuman mungkin beda nama doang, router dan switch. Jadi kita langsung jalankan aja. Nanti oh ya, sebelum kita jalankan, saya akan menampilkan juga script yang udah dibuat dengan nama YAML conf.py. Apa tadi ya? Nano YAML underscore conf.py. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan dulu ya. Di sini kan kita akan mengimport YAML dari NetMiko, lalu mengimport connect handler ini ya buat ngonekin gitu remote yang sebelumnya sudah saya bahas tadi. Lalu file akan membaca oleh YAML with open device YAML as VLAN device YAML load. Nah, di bagian ini adalah apa ya, dari NetMiko ini dipakai buat nyambung
ke perangkat via SSH. Lalu ya kan, ya. Jadi dia ngubah isinya jadi data Python gitu pokoknya. Lalu bukan, biasanya kayak dictionary gitu. Nah, lalu loop setiap perangkat di sini Python buka file, bukan di sini. Nah, apa ya? Python bakal muter satu tiap device di list itu. Misalnya yang pertama kan router, lalu yang kedua switch. Nah, setiap kali ganti device dia bakal nampilin pesan biar kita tahu nih lagi connect kemana gitu. Lalu di sini ada config cmds. Nah, ini maksudnya ini ngambil daftar perintah config dari YAML. Nah, kalau ternyata di YAML nggak ada bagian config, nah dia bakal ngasih tahu default kosong biar nggak error gitu. Lalu di sini ada device info. Nah, ini hapus key config biar connect handler nggak error. Nah, maksudnya karena fungsi connect handler ini cuma butuh info login kayak host, username, password, dan bagian config ini nggak boleh ikut, nanti error gitu. Lalu di sini ada koneksi ke perangkat. Nah, ini gunanya untuk nyambung perangkat lewat SSH. Pakai semua info di device info. Lalu tuh kirim konfigurasi. Nah, kirim konfigurasi di sini Python ngirim semua perintah konfigurasi dari YAML yang sudah kita ambil di config cmds tadi. Nah, send config, lalu bakal otomatis masuk ke mode konfigurasi dan jalanin semua perintah di list. Outputnya ya bakal nyimpen hasil balasan dari router switch gitu. Mungkin langsung aja kita jalankan ya. Python 3. Oke, nah mungkin di sini perintah yang keempat ini, tadi kan perintah ketiga ini yang membuat scriptnya ya. Ada 2 script device dengan YAML. Nah, tadi saya sebelumnya langsung ke ini karena ini nyatu ya 3 sama 4 ini. Nah, kalian bisa baca sendiri mengaktifkan interface loopback 1 dan VLAN 100. Di sini kita lihat connection to 192.168 and router 1. Lalu di sini kalian bisa lihat mengaktifkan VLAN 100, nama data VLAN. Oke, coba kita lihat ya di switch di router dulu. Enable. Nah, di sini sudah diaktifkan ya. Loopback 1 ya pada router. Yes, manual up. Nah, kita akan melihat di switch apakah sudah berhasil juga. So, brief. Oke, di sini internet 100. Nah, di sini data VLAN ya, masuk ya. Di VLAN ID 100 data VLAN aktif ya. Mungkin sudah sih, tinggal kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai lab 5 ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada dalam kata penyampaian saya kurang jelas. Terima kasih.